10301001. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum mata kuliah dasar keilmuan fisioterapi dengan materi biomekanika dan kinesiologi alat gerak atas, bagian vertebra dan hip. Untuk yang pertama yaitu vertebra. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara CPP dan MLPP, di mana CPP itu adalah keadaan sendi dalam keadaan mengunci, sedangkan MLPP itu adalah keadaan longgar maksimal. Kemudian untuk jenis sendinya yaitu plain joint, MLPP-nya itu di midway between fleksi dan ekstensi, CPP-nya di maksimal ekstensi. Untuk gerakan osteokinematika dan arthrokinematika ada di korpus, diskus, dan ada di facetnya. Kemudian untuk gerakan fleksi penekanannya lebih ke diskusnya. Untuk gerakan ekstensi, gerakan force-nya lebih ke facetnya. Kemudian ada intervertebral joint. Yang pertama yaitu ada facet atau cervical spine, bergerak pada bidang transversal dengan gerakan ke segala arah. Yang kedua, C2 ke inferius atau C2, C7, C8. Osteokinematikanya facet yang dibentuk oleh inferior articular process dengan superior articular process vertebra. Arthrokinematikanya arah gerak facet pada bidang transversal sehingga memungkinkan gerak ke segala arah, kompresi dan traksi terjadi antara diskus dan korpus. Yang ketiga yaitu lumbar spine, memiliki force atau beban paling tinggi terhadap pelvic. Beban yang besar itu akan diredam oleh facet, diskus, ligamen, dan otot. Kemudian di sini itu ada thoracolumbar, di mana osteokinematika atau pergerakan tulangnya yaitu fleksi dan ekstensi, fleksi 55 dan ekstensi 55. Kemudian arthrokinematikanya yaitu pergerakan torakal 12 mengarah pada bagian facet superior dengan gerakan fleksi dan ekstensi yang terbatas. Kemudian yang nomor 2 yaitu ada lumbosakral L5 hingga S1. Osteokinematikanya yaitu fleksi, ekstensi, dan rotasi. Arthrokinematikanya yaitu ada tekanan pada diskus pada posisi fleksi dan rotasi. Untuk tekanannya kecil pada diskus berada pada posisi tidur telentang. Yang nomor 3 yaitu ada lumbopelvic, di mana posisi anatomis terjadi gerakan antara lumbal, sakroiliak, dan hip joint. Osteokinematikanya yaitu fleksi, ekstensi, dan lateral fleksi. Arthrokinematikanya yaitu gerakan dimulai dari cervical, thoracal, lumbal spine, sakroiliak, dengan hip joint. Pelvic dan spine, di mana pelvic ini merupakan penghubung antara tulang terang dengan ekstremitas inferior sehingga harus saling bekerja sama pada setiap gerakan lumbal dan hip. Ketika tubuh dalam posisi berdiri tegak, pelvic menerima berat kepala, trunk, dan upper ekstremitas. Untuk gerakannya pada pelvic yaitu 1. Forward tilt, 2. Backward tilt, 3. Lateral tilt, 4. Rotasi. Untuk gerakannya pada lumbal spine yaitu 1. Ekstensi, 2. Fleksi, 3. Lateral fleksi, 4. Rotasi. Untuk gerakannya pada hip joint yaitu 1. Ekstensi, 2. Fleksi, 3. abduksi, 4 adduksi, 5 eksternal rotasi, 6 internal rotasi. Kemudian untuk sendi atau artikulasi pelvic yaitu 1. Lumbosacral joint, 2. sakroiliak, 3. lumbopelvic, 4. sakrococcygeus, 5. symphysis pubis. Osteologi dari pelvic yaitu 1. tulang ilium, 2. tulang pubis, 3. tulang ischium, 4. tulang sacrum, 5. tulang coccygeus. Osteokinematikanya yang pertama yaitu femoral on pelvis hip kinematika, adalah gerakan femur relatif terhadap panggul yang diam. Yang kedua yaitu pelvis on femoral hip kinematika, adalah gerakan panggul atau seringkali bersama truncus yang mengikuti. Kemudian untuk arthrokinematikanya yaitu syndesmosis dan sacrum berbentuk konkav dan femur convex. Yang pertama pada sacroiliaca joint, di mana pada gerakan forward tilt. Osteokinematikanya yaitu pelvic bergerak ke arah anterior. Arthrokinematikanya yaitu terjadi peningkatan deviasi sakrum serta pelvic bagian posterior menjauh dari vertikal symphysis pubis berputar ke arah sias atau spina iliaca anterior superior, bergerak ke anterior dan inferior mendekati bagian anterior femur karena pelvic berotasi ke depan sekitar aksis transversal hip joint. Hip joint sedikit fleksi. Kemudian posterior sacrum berputar ke atas pada hip joint, acetabulum bergerak ke arah anterior terhadap kaput femur. Untuk gerakannya seperti ini. Jadi nanti si pasien bergerak ke arah posterior seperti ini. Yang kedua yaitu gerakan backward tilt, di mana osteokinematikanya pelvic bergerak ke arah belakang, symphysis pubis bergerak ke arah anterior dan ke cranial cyst atau spina iliaca posterior superior.
bergerak ke posterior dan inferior mendekati bagian posterior femur karena pelvic berotasi ke belakang sekitar aksis joint. Posisi hip joint ekstensi penuh. Kemudian untuk artrokinematikanya yaitu pada permukaan posterior sakrum berputar sedikit ke bawah. Pada hip jointnya acetabulum bergerak ke arah posterior terhadap kaput femur. Jadi gerakannya seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan lateral tilt, di mana osteokinematikanya salah satu sisi pelvic turun dan yang lainnya naik. Kemudian sacroiliaca joint ini terjadi penurunan pada bagian posterior pelvic, salah satu sisi pelvic kanan dan sisi yang lainnya kiri naik. Crista iliaca sisi kanan turun dan sisi kiri naik. Kemudian hip jointnya kanan sedikit abduksi dan kiri sedikit adduksi. Artrokinematikanya yaitu pada sacroiliaca joint posterior pelvic kanan bergerak ke arah caudal, sedangkan posterior pelvic kiri bergerak ke arah kranial terhadap permukaan posterior sacrum. Pada hip joint acetabulum pada pelvic sebelah kiri atau elevasi bergerak ke arah inferior, sedangkan yang sebelah kanan dropper bergerak ke arah superior terhadap kaput femur. Untuk contoh gerakannya seperti ini. Yang keempat yaitu gerakan rotasi, di mana osteokinematikanya pada rotasi pelvic ke kiri, crista iliaca sisi kanan berputar ke arah kiri. Pada sacroiliaca joint terjadi gerakan forward rotasi pelvic dan backward rotasi sendi yang disertai dengan rotasi terang dalam arah yang berlawanan, dan femur pada sisi yang terstabilisasi akan mengalami rotasi internal dan eksternal. Pada crista iliaca sisi kanan berputar ke arah kiri. Kemudian untuk hip joint, kiri sedikit eksorotasi dan kanan sedikit endorotasi. Untuk artrokinematikanya pada rotasi pelvic bagian depan berputar ke arah belakang ketika sisi pelvic yang tidak menupuh bergerak ke depan, disebut sebagai forward rotasi pelvic dan bergerak ke belakang atau backward tilt. Pada hip joint acetabulum bergerak ke arah anterior atau forward dan posterior atau backward. Untuk gerakannya adalah seperti ini. Gerakan rotasi satu. Untuk gerakan yang berada di simfisis pubis, yaitu yang pertama itu ada gerakan fleksi lumbal, di mana osteokinematikanya simfisis pubisnya bergerak ke anterior atau atas dan permukaan posterior sakrum berputar sedikit ke bawah. Kemudian untuk sipsnya atau spina iliaca posterior superior bergerak ke posterior dan inferior mendekati bagian posterior femur karena pelvic berotasi ke belakang sekitar aksis hip joint. Untuk gerakan sakrum, notasi gerakan pelvic backward tilting. Untuk gerakannya adalah seperti ini. Yang kedua yaitu gerakan ekstensi lumbal, di mana gerakan pelviknya forward tilting. Untuk osteokinematikanya, simfisis pubis itu berputar ke bawah dan permukaan posterior sakrum berputar ke atas. Untuk siasnya atau spina iliaca anterior superior bergerak ke anterior dan inferior mendekati bagian anterior femur karena pelvic berotasi ke depan sekitar aksis transversal hip joint. Untuk gerakan sakrumnya yaitu counter nutas. Untuk gerakannya adalah seperti ini. Yang keempat yaitu gerakan rotasi lumbal, di mana osteokinematikanya gerakan pelvic rotasi kiri, artrokinematikanya pelvic bagian depan berputar ke arah belakang. Untuk gerakannya adalah seperti ini. Kemudian ada fleksi hip, di mana osteokinematikanya gerakan pelvic yaitu forward tilting. Untuk gerakan sakrumnya counter notasi. Selanjutnya artrokinematikanya simfisis pubis berputar ke bawah dan permukaan posterior sakrum berputar ke atas. Untuk sias atau spina iliaca anterior superior bergerak ke anterior dan inferior mendekati bagian anterior femur karena pelvic berotasi ke depan sekitar aksis transversal hip joint. Untuk gerakannya adalah seperti ini.
Selanjutnya ada ekstensi hip, di mana osteokinematikanya gerakan sakrum yaitu notasi. Untuk gerakan pelviknya backward tilting. Untuk artrokinematikanya simfisis pubis bergerak ke depan sampai atas dan permukaan posterior sakrum berputar sedikit ke bawah. Untuk sips atau spina iliaca posterior superior bergerak ke posterior dan inferior mendekati bagian posterior femur karena pelvik berotasi ke belakang sekitar aksis hip joint. Untuk gerakannya adalah seperti ini. Analisis gerak thoracal spine. Yang pertama, upper thoracal fleksi. Arah gerakan bergerak ke arah anterior. Aksis dan bidang geraknya frontal dan sagittal. Sendi yang bergerak costovertebral joint. Sendi yang bergerak pada intervertebral joint-nya corpus vertebra yaitu ke arah antero-inferior untuk upper thoracal, ke arah anterior untuk middle dan lower thoracal. Discus intervertebralis posterior melebar dan discus intervertebralis anterior menyempit. Nucleus purposus terdorong ke arah posterior. Vas joint, vas kanannya dan kiri mengalami opening. Costovertebral joint dan costotransversal joint-nya costo bergerak mengikuti arah gerakan corpus vertebra yaitu ke arah antero-inferior untuk upper thoracal, ke arah anterior untuk middle dan lower thoracal. Space intercotralis melebar. Untuk artrokinematika, gerakan tulangnya, permukaan dari prosesus artikular akan slide ke arah atas dan prosesus artikular inferior pada vertebra atasnya cenderung bergantung di atas prosesus artikular superior pada vertebra bawahnya. Untuk artrokinematika, gerakan diskus intervertebralisnya, diskus sisi anterior menyempit, akibatnya diskus melebar ke arah posterior dan nukleus pulposus bergeser ke arah posterior. Untuk ligamen yang berperan pada gerakan ini yaitu ligamen longitudinal posterior, ligamen flavum, ligamen interspinosus, ligamen supraspinosus, ligamen costa transversal superior. Untuk otot yang bekerja yaitu rectus abdominis, external oblique, internal oblique. 3. Rotasi. Arah gerakan corpus vertebra berputar ke arah kiri, upper, lower, dan middle. Aksis dan bidang geraknya yaitu transversal dan longitudinal. Sendi yang bergerak tri-joint complex atau intervertebral joint dan vas joint. Untuk artrokinematika, gerakan tulangnya yaitu vas artikular akan slide satu sama lain, prosesus transversus kiri saling mendekati dan kanan menjauhi. Untuk artrokinematika, gerakan diskus intervertebralisnya terjadi rotasi dan twisting ke arah kiri dari diskus intervertebralisnya. Untuk ligamen yang berperan, yaitu ada ligamen intratransversalis sisi kanan dan kiri, ligamen flavum kanan dan kiri, ligamen costotransversal kanan dan kiri, ligamen radat costotransversal kiri dan kanan. Untuk otot yang bekerja, yaitu ada otot iliocostalis thoracis, ada otot longissimus thoracis, ada otot intertransverse, kemudian ada interabdominal oblique, semispinalis thoracis, multifidus, kemudian ada rotatoris, external abdominal oblique, dan yang terakhir ada otot transversus abdomi. 2. Ada lateral fleksi, di mana arah gerakan corpus vertebra berputar ke arah kanan, upper, lower, dan middle. Aksis dan bidang geraknya transversal dan longitudinal. Sendi yang bergerak tri-joint complex atau intervertebral joint dan vas joint. Artrokinematika, gerakan tulangnya vas artikular akan slide satu sama lain. Prosesus transversus kanan paling mendekati dan kiri menjauhi. Artrokinematika, gerakan diskus intervertebralisnya yaitu terjadi rotasi dan twisting ke arah kanan dari diskus intervertebralis. Untuk ligamen yang berperan dalam gerakan ini yaitu ligamen intertransversalis sisi kanan dan kiri, ligamen flavum kanan dan kiri, ligamen costotransversal kanan dan kiri, ligamen radat costotransversal kiri dan kanan. Untuk otot yang bekerja yaitu iliocostalis thoracis muscle, longissimus thoracis, kemudian intertransverse, internal abdominal oblique, semispinalis thoracis, multifidus, rotatoris, external abdominal oblique, dan transversus abdominis. Selanjutnya ada bagian middle dan lower thoracal. Yang pertama, fleksi thoracal. Arah gerakannya bergerak ke arah anterior. Aksis dan bidang geraknya frontal dan sagittal. Sendi yang bergerak yaitu costovertebral joint. Sendi yang bergerak intervertebral joint-nya di corpus vertebra yaitu ke arah antero-inferior untuk upper thoracalnya.
ke arah anterior untuk middle dan lower thoracal. Diskus intervertebralis posterior melebar dan diskus intervertebralis anterior menyempit. Nucleus pulposus terdorong ke arah posterior. Vas jointnya, vas kanan dan kiri mengalami opening. Costovertebral joint dan costotransversal joint, costa bergerak mengikuti arah gerakan corpus vertebra, yaitu ke arah antero-inferior untuk upper thoracal, ke arah anterior untuk middle dan lower thoracal. Space intercostralis melebar. Untuk artokinematika atau gerakan tulangnya, permukaan dari prosesus artikular akan slide ke arah atas dan prosesus artikular inferior pada vertebra atasnya cenderung bergantung di atas prosesus artikular superior pada vertebra bawahnya. Untuk artrokinematika, gerakan diskus intervertebralisnya, diskus sisi anterior menyempit. Akibatnya, diskus melebar ke arah posterior dan nukleus pulposus bergeser ke arah posterior. Untuk ligamen yang berperan, yang pertama ada ligamen longitudinal posterior, ligamen flavum, ligamen interspinosus, ligamen supraspinosus, ligamen costa transversal superior. Untuk otot yang bekerja ada rectus abdominis, external oblique, internal oblique. Untuk round normalnya yaitu 20 derajat hingga 45 derajat. 2. Ekstensi thoracal. Untuk arah gerakannya bergerak ke arah posterior. Aksis dan bidang geraknya frontal dan sagittal. Sendi yang bergerak yaitu costovertebral joint. Untuk artrokinematika atau gerakan tulangnya, corpus vertebra anterior akan slide ke arah antero-superior. Artrokinematika, gerakan diskus intervertebralisnya, diskus sisi posterior menyempit. Akibatnya diskus melebar ke arah anterior dan nukleus pulposus bergeser ke arah anterior. Untuk ligamen yang bekerja yaitu ligamen longitudinal anterior, ligamen costosternal. Kemudian untuk otot yang bekerja yaitu ada spinalis thoracis, iliocostalis thoracis, longissimus thoracis, semispinalis thoracis, multifidus, kemudian ada rotatoris, interspinalis. Untuk round normalnya yaitu 25 derajat hingga 45 derajat. 3. Lateral fleksi kanan thoracal. Arah gerakannya corpus vertebra ke arah kiri untuk upper, lower dan middle. Prosesus transversus kiri saling mendekati dan kiri menjauhi. Aksis dan bidang geraknya sagittal dan frontal. Sendi yang bergerak yaitu costotransversal joint dan costovertebral joint. Artokinematika atau gerakan tulangnya, vas artikular pada kedua vertebra yang berdekatan akan slide satu sama lain. Pada sisi kiri, vas akan slide ke atas seperti pada saat fleksi. Sedangkan pada sisi kanan, vas akan slide ke bawah seperti pada saat ekstensi. Artrokinematika, gerakan diskus intervertebralis, diskus sisi kanan menyempit dan sisi kiri melebar. Nukleus pulposus ke arah kiri. Ligamen yang berperan yaitu ligamen flavum kiri, ligamen intertransversal kiri, ligamen costotransversal kanan, ligamen radiat kiri. Untuk otot yang bekerja yaitu otot iliocostalis thoracis, otot longissimus thoracis, otot intertransversal, otot internal abdominal oblique, otot semispinalis thoracis, otot multifidus, otot rotatoris, dan otot external abdominal oblique. Selanjutnya ada otot transversus abdominis. Untuk normalnya yaitu 20 derajat hingga 40 derajat. 4. Lateral fleksi kiri thoracal. Arah gerakannya corpus vertebra ke arah kiri untuk upper, lower, dan middle. Prosesus transversus kiri saling mendekati dan kiri menjauhi. Aksis dan bidang geraknya yaitu sagittal dan frontal. Untuk sendi yang bergerak costotransversal joint dan costovertebral joint. Untuk artrokinematika atau gerakan tulangnya yaitu vas artikular pada kedua vertebra yang berdekatan akan slide satu sama lain. Pada sisi kanan vas akan slide ke atas seperti pada saat fleksi. Sedangkan pada sisi kiri vas akan slide ke bawah seperti pada saat ekstensi. Untuk artrokinematika, gerakan diskus intervertebralisnya, diskus sisi kiri menyempit dan sisi kanan melebar. Nukleus pulposus ke arah kanan. Untuk ligamen yang berperan, yang pertama ada ligamen flavum kanan, ligamen intertransversal kanan, ligamen costotransversal kiri, ligamen radiat kanan. Untuk otot yang bekerja yaitu ada otot iliocostalis thoracis, otot longissimus thoracis, otot intertransversal, otot internal abdominal oblique, otot semispinalis thoracis, otot multifidus, otot rotatoris, otot external abdominal oblique, otot transversus abdominis. Untuk round normalnya yaitu 20 derajat hingga 40 derajat. 5. Rotasi kanan thoracal. Arah gerakannya, corpus vertebra berputar ke arah kanan, upper, lower, dan middle. Untuk aksis dan bidang geraknya yaitu transversal dan longitudinal. Sendi yang bergerak yaitu tri-joint complex atau intervertebral joint dan vas joint. Untuk artrokinematika atau gerakan tulangnya, vas artikular akan slide satu sama lain. Prosesus transversus kanan saling mendekati dan kiri menjauhi. Artrokinematika, gerakan diskus intervertebralis,
terjadi rotasi dan twisting ke arah kanan dari diskus intervertebralisnya. Untuk ligamen yang bekerja yaitu ada ligamen intertransversalis sisi kanan dan kiri, ligamen flavum kanan dan kiri, ligamen costotransversal kanan dan kiri, ligamen radat costotransversal kiri dan kanan. Kemudian untuk otot yang bekerja yaitu ada otot iliocostalis thoracis, otot longissimus thoracis, otot intertransverse, otot internal abdominal oblique, otot semispinalis thoracis, otot multifidus, otot rotatoris, otot external abdominal oblique, otot transversus abdominis. Untuk rom normalnya yaitu 35 derajat hingga 50 derajat. 6. Rotasi kiri torakal. Arah gerakannya korpus vertebra berputar ke arah kiri upper, lower, dan middle. Aksis dan bidang geraknya transversal dan longitudinal. Untuk segi yang bergerak, three joint complex atau intervertebral joint dan fast joint. Artrokinematika atau gerakan tulangnya fast artikular, dia akan slide satu sama lain. Prosesus transversus kiri saling mendekati dan kanan menjauhi. Artrokinematika, gerakan diskus intervertebralisnya terjadi rotasi dan twisting ke arah kiri dari diskus intervertebralis. Ligamen yang berperan, yang pertama ada ligamen intertransversalis sisi kanan dan kiri, ligamen flavum kanan dan kiri, ligamen costotransversal kanan dan kiri, ligamen radat costotransversal kiri dan kanan. Kemudian untuk otot yang bekerja yaitu otot iliocostalis thoracis, otot longissimus thoracis, otot intertransverse, otot internal abdominal oblique, otot semispinalis thoracis, otot multifidus, otot rotatoris, otot external abdominal oblique, otot transversus abdominis. Kemudian untuk rom normalnya yaitu 35 derajat hingga 50 derajat.